Yang pertama sih, saya kemarin dapat laporan dari Pak Natsy Ahmad. John, gimana nih Bang John melihat si AE atau PT Adidarmanya mencabut gugatan perdata ini? Yang pertama sih, saya kemarin dapat laporan dari Pak Natsy Ahmad selaku kuasa hukum perusahaan saya dan kuasa hukum Pak Sabar dan saya. Geli sih, saya ketawa sih, maksudnya inilah, jadi dari sinilah publik bisa menilai gitu loh ya. Dia kira saya cupu, ternyata saya suhu ya kan, cuak gitu kan, karena kita ini menjalankan perusahaan, menjalankan bisnis itu dengan good corporation banget gitu. Jadi data-data ya, bukti-bukti percakapan, semuanya itu lengkap semuanya, nggak ada yang terlewat semuanya ya. Jadi kalau saya melihat ini ya sekarang, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dengan dia cabut gugatan dari PT Adidarma ini, kuasa hukumnya si Arif Edison itu kan, artinya ini menjawab gitu, ini juga ikut menjawab juga bahwa apa yang dia tuduhkan, apa yang dia sangkakan, apa yang dia dalilkan ke saya, ke perusahaan saya, ke partner saya, ya teman-teman bisa lihat dari prosesnya aja, dia ada merevisi gugatan, ya itu sebenarnya kan nggak kerugian, kita merevisi kerugian, ya sebetulnya kalau saya lihat indikasinya saya belum tahu nih tujuan, maksud dan tujuan kenapa dia cabut gugatan ini, ya kan? Ya mungkin nih ya, mungkin kalau dia berpikir dengan dia cabut gugatan ini, terus saya jadi memaafkan, terus saya jadi menyetop proses pidana yang saya lagi laporkan di Polda Jakarta, Polda Metro, Polres Jakarta Selatan ataupun Polres Jakarta Utara. Saya jawab tegas, tidak akan pernah saya hentikan laporan polisi saya terhadap saudara AE ya. Apalagi yang di Polda Metro Jaya ini terus berjalan, saksi-saksi terus dipanggil. Saya waktu itu yang saya sampaikan ke teman-teman waktu SPDP-nya, surat perintah dimulainya penyidikan itu kami terima ya, sampai sekarang terus berjalan. Jadi tidak ada yang mandek, semuanya berjalan terus. Ya patut diduga sih, mungkin dia ketakutan, patut diduga ya. Tapi kan saya nggak tahu, dengan ini kan saya nggak bisa membaca pikiran orang. Tapi secara otentik teman-teman bisa dapat update ini bahwa dicabut nih gugatannya. Jadi gugatan ke perusahaan saya bahwa katanya saya menipu 1,8 miliar ya, ini dia cabut gitu ya. Kembali lagi, ini juga salah satu pencerahan untuk publik juga, karena gini teman-teman, saya harus sampaikan ya, memang saya ngerasain banget di negeri ini kita hidup susah salah, sukses cepet dinyinyirin. Cuman ya ini harapan saya bisa jadi pelajaran dan sejarah yang bisa menjadi pelajaran kita bersama. Intinya kalau kamu benar, nggak usah takut. Intinya kalau kamu menjalankan bisnis dengan halal, nggak usah khawatir ya. Saya berapa kali sampaikan, kalau bisnisnya John LBF ini nipu, investasi bodong, udah dari kemarin saya berurusan dengan pihak berwajib. Setiap hari saya live TikTok, setiap hari saya posting, mukaku ada di mana-mana, kantorku jelas, bisnis saya ada jelas, websitenya dan lain-lain ya. Terus saya juga sekaligus mau sampaikan juga, di era digital ini semua orang ini bebas berlomba untuk menuju kesuksesannya. Tolonglah generasi-generasi jadul, generasi-generasi tua, jangan mematahkan pola pikir, mencuci otak, mindset generasi muda ini. Katanya sukses itu butuh puluhan tahun, nggak zaman lagi. Sukses di era digital sekarang ini, semua orang bebas untuk berlomba-lomba, berjuang untuk mencapai hidup yang lebih baik lagi ya. Karyawan saya pun makin nambah terus, bisnis saya ini saya mau buka coffee shop di daerah Tangerang dan lain-lain gitu ya. Jadi bisnisnya semua bisnis real
bisnis yang bisa dicek, bisa didatangi, ya, dan klien-klien saya itu seluruh Indonesia. Makanya kalau transisi kehidupan saya ini bergerak cepat secara ekonomi, secara kemakmuran saya bertumbuh cepat, ya karena memang nggak ada yang aneh. Transaksi saya besar, klien saya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, transaksi saya gitu. Jadi klien-klien kita tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi di era online seperti ini, harapan saya teman-teman yang hari ini lagi berjuang untuk menuju kesuksesan, jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Selama Anda menjalankan bisnis yang jelas, bisnis yang real, nggak nipu, nggak merugikan masyarakat, nggak usah khawatir. Negara ini sangat fair dalam melindungi hak-hak hukum warga negaranya. Selama bisnismu itu benar, selama bisnismu itu tidak merugikan masyarakat, maju terus pantang mundur. Gunakan media sosial, gunakan internet, gunakan teknologi sebaik mungkin untuk men-scale up bisnis kamu, untuk mengekspos bisnis kamu sehingga cepat berkembang gitu. Ya, saya tidak akan pernah menghentikan proses laporan saya terhadap saudara AE, akan terus berjalan. Dan kalau sekali lagi saya pertegas, kalau ada saudara AE terpikir di benaknya sekilas aja, aku mau minta maaf deh sama John LBF, mau mencoba untuk RJ minta damai gitu atau apa, urungkan niat Anda itu, karena memang Anda akan saya jadikan pelajaran berharga untuk generasi kita, generasi muda kita, masyarakat Indonesia. Freedom of speech dilindungi di Republik ini, di negara ini. Akan tetapi jangan ngawur tanpa fakta dan data, karena patut diduga juga ya, ini patut diduga ya, ini murni dia ini juga kesel, terus mungkin iri, karena saya melihat dari aktivitas media sosialnya, kegiatan usahanya ini sama dengan saya ya. Dia buka jasa juga untuk pendirian legalitas PT, jasa hukum dan lain-lain gitu ya. Jadi karena mungkin nggak bisa secepat saya peningkatannya ya, nggak bisa semasif saya pergerakannya, jadi mungkin diduga numpang pansos supaya apa ya, biar dia mungkin dapat klien juga gitu, dapat simpati. Teman-teman bisa lihat dari kegiatannya sekarang apa ya, masyarakat Indonesia itu udah pinter banget. Jadi kalau kamu nuduh orang tanpa fakta dan data, yang ada ya kamu diserang balik sama masyarakat gitu. Di awal mungkin dia ya di awal ada beberapa netizen yang mungkin belum terlalu mengerti, belum terlalu paham, ikut terpengaruh. Tapi sekarang saya perhatikan malah jadi berbalik, malahan jadi simpatinya udah ke saya, karena mereka melihat ya bisnisnya. Akhirnya kan orang ini kan akhirnya mempelajari, ngecek John LBF ini bisnisnya apa aja, kantornya di mana, mukanya di mana-mana. Kalau bisnisnya nggak jelas ngapain? Lagian teman-teman saya harus kasih tahu, percuma juga kamu mau bisnis, mau cepet kaya dengan cara ngerugikan masyarakat. Kan udah banyak contohnya, sudah banyak contohnya yang akhirnya hari ini mendekam di hotel Prodeo, ya, menawarkan investasi yang nggak jelas. Naruh duit di sini, terus kamu nanti bisa untungnya segini dalam waktu singkat. Endingnya udah jelas, endingnya udah kebaca, ujung-ujungnya masuk hotel Prodeo, ya. Gak usah saya sebut lah itu, kalian udah pada paham lah, ya. Tapi John LBF ini beda. John LBF ini generasi yang beda nih, sosok yang beda. Memang real pekerja keras, memang real menjaga customer satisfaction, memang real mengelola karyawan, mensejahterakan karyawan. Anak-anak muda disuruh jangan lama-lama jadi karyawan. Kalau banyak kan pengusaha-pengusaha, kamu kalau bisa kerja sama saya 10 tahun, 15 tahun. Kalau saya enggak, 2 tahun, 3 tahun aja kerja sama saya, habis itu jadi pengusaha, belajar yang banyak. Malah saya suruh belajar di tempat saya gitu. Jadi ya, harapan saya dengan berita ini, publik juga bisa menilai. Dan kalau masih ada keraguan dengan kegiatan usaha saya, silahkan datang, silahkan dicek, silahkan ditelusuri sedetail-detailnya. Bareskrim, Polri, Kepolisian Republik Indonesia, PPATK, apalagi
KPK ada nggak John LBF itu nerima 1 rupiah pun dari, mohon maaf, koruptor? Cek aja, 1 rupiah pun, saya bilang nih, 1 rupiah pun tidak ada saya bersedia atau pernah menerima uang haram dari koruptor kah atau money laundry kah. Cek, daripada menduga-duga, daripada suzon, daripada memfitnah, silahkan kita cek. Boleh, saya akan terus ini kan mau launching nih tanggal 10 Juni coffee shop saya di Tangerang. Biasa untuk bisnis yang baru saya buka, saya akan meluangkan banyak waktu saya di bisnis baru saya. Saya akan setiap hari ada di sini, Ruko Sultan Avenue. Kalau mau nyari saya itu paling gampang, live, mukanya di mana-mana. Terus ini saya umumkan. Kalau orang aneh-aneh, semua coba terselubung, nggak berani kasih tahu. Kalau saya mah bebas-bebas aja, dimanapun aja saya tag lagi di mana. Itu teman-teman kurang lebih. Semoga ini jadi pelajaran yang sangat berharga dan penting untuk masyarakat Indonesia. Bebas berpendapat, tapi tetap dalam koridor kesopanan, adab, kesopan santunan, jangan memfitnah orang. Karena urusan hukum itu, serem lah kalau saya amit-amit. Kalau bilang min zalik, jangan sampailah saya kena urusan hukum gitu.